Suara itu dia cuma ngomong gini doang. Kamu ikutin matahari, arah matahari. Kamu jangan nengok ke kanan, jangan nengok ke kiri. Kamu terus aja jalan. Jadi apa yang kamu lihat itu buat bekal kamu di dunia. Terus kayak aku kayak ditendang kayak gitu. Terus langsung masuk ke jasa. Aku bangun, itu di rumah udah diyasini, udah dibilang aku udah nggak ada, udah mati. Cuma belum diumumin aja di musola. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal. Dan di segmen Saksi Misteri kali ini gue udah kedatangan narasumber yang akan bercerita tentang pengalaman horornya. Di samping gue udah ada narasumbernya, dan kita langsung aja sapa narasumbernya. Tante Is, apa kabar Tante? Iya, baik, alhamdulillah. Oke. Nah, Tante Is ini bakal ceritain tentang pengalamannya di tahun 98. Yang pada saat itu Tante Is kena teluh yang bisa dibilang teluh salah sasaran, sampai membuat Tante Is ini meninggal sementara atau mati suri. Tante boleh diceritain kisi-kisinya sedikit? Ini kisah nyata aku tahun 98. Aku duduk kelas 3 SMA dan aku korban salah teluh. Sampai akhirnya aku meninggal, mati suri, bisa dibilang mati suri. Dan akhirnya sampai saat ini aku bisa melihat makhluk astral. Oke, itu tadi kisi-kisinya dari Tante Is. Dan buat teman-teman yang penasaran, tonton videonya sampai habis. Dan tanpa basa-basi lagi, Saksi Misteri kita mulai. Awalnya aku kelas 3 SMA tahun 98, udah berapa ya, 23 tahun yang lalu lah. Kebetulan di rumah tuh nggak tinggal aku doang, tapi ada 2 keponakan aku yang mamanya memang udah bercerai dengan suaminya. Tapi mamanya ini ke Malaysia, kayak gitulah dia karena udah pisah dengan suaminya, jadi dia cari nafkah sendiri, dia pergi ke Malaysia. Terus suaminya ini, mantan suaminya ini masih care dengan anak-anaknya, masih ngasih duit, masih ngasih buah-buahan, semuanya. Nah, itu udah berjalan udah lama lah, sampai suatu ketika aku pulang sekolah tuh ngambil buah di kulkas. Semangka sih, ada semangka kuning. Itu belum nyampe habis sih makannya. Habis itu sakit, perutnya melilit dan nggak tahu lagi, aku sampai pingsan. Tapi serumah itu semua makan. Cuma aku yang kesakitan, sampai udah nggak kuat lagi, sampai pingsan, sama mama tuh langsung dibawa ke rumah sakit. Takutnya apa keracunan apa gimana. Seminggu aku di rumah sakit. Terus sama dokter aku suruh pulang, suruh diobatin dengan orang pinter. Tapi orang pinter ini kan mama nggak tahu kan di mana tempatnya orang pinter. Terusnya dari mulut ke mulut, bawa ke sini. Terus kata guru-guru di situ, Bu, bawa aja Bu ke sebelah, di sini ada Pak Ustadz. Jadi aku digotong-gotong tuh dalam keadaan aku nggak sadar ya, tuh aku digotong di rumah Pak Ustadz itu. Emang Pak Ustadz itu kayak model asrama, jadi yang kayak gitu tuh banyak di rumah dia. Memang dia ngobatin kayak gitu. 10 hari aku di sana, diminumin air segala macem, emang nggak sakit. Tapi pas 10 harinya itu aku baru tahu kalau aku tuh dikasih minum sama dia tuh air mawar buat nyiramin orang mati, buat nyiramin itu kuburan. Aku minta pulang, aku bilang kalau aku terus di sini yang ada aku mati. Aku gituin kan, yang ada aku mati di sini. Is mau pulang mah. Terus dibawa sama mama pulang. Sampai di rumah, ya aku sakit lagi. Udah sakit begitu, manggil nih mama nih. Oh, di sini ada orang pinter, dibawa. Sampai badan pada biru-biru segala macam, diobatin tuh. Tetap tuh nggak sembuh-sembuh juga. Sampai ke 12 orang pinter, saking udah lamanya sakit, itu ngelihat perut udah makin lama makin gede. Terus sama mama dibawa, Bah, ini perutnya kalau dia ngelihat kok makin lama makin gede gitu kan. Terus ya udah dibikinin gelang. Aku dibikinin gelang di perut. Kalau memang ini sampai copot, ini berarti kiriman orang. Terus pas sampai ketika udah sakit banget,
itu gelang di perut itu putus. Itu perut bener-bener gede, itu nyata, itu ngeliat semua. Nah udah dari situ pas gelangnya udah putus, baru aku kayak berada di dunia dimensi ya. Entah aku ditarik kemana, pokoknya roh aku diangkat, dia masukin tuh yang berbagai macam makhluk halus, yang aku kesurupan, yang segala macem tuh. Udah di situ tuh mama udah bingung. Karena biasanya cuma pingsan biasa, udah gitu doang kan. Diobatin paling cuma dipencet-pencet atau diapain udah sembuh gitu. Ini benar-benar udah kesurupan, udah teriak-teriak, udah segala macem sambil nahan sakit tuh. Terus aku dibawa kayak ke gubuk. Aku sih ngeliat emang bukan rumah ya, kayak gubuk tapi kayak di pegunungan gitu. Itu aku ngeliat sih bukan aku doang yang di tangan aku diikat di bambu, itu ada beberapa orang. Aku ngeliat di sananya aku dikasih makan, dikasih macem-macem, itu yang bener-bener maksudnya press yang dia kayak baru masak. Tapi yang aku lihat di situ ada kayak binatang gitu, kayak monyet, dia kayak buang air besar, dia ditampah. Tentu jadi makanan yang menarik. Terus aku disuruh, udah kamu makan. Yang sebelah aku makan, aku nggak lapar. Aku sautin gitu. Terus katanya kalau kamu nggak mau makan, kamu lihat nih ya, kamu sakitnya kayak apa. Nah terus itu si perempuan itu dia bawa boneka, dia tuh ada nama aku, terus ditusuk. Terus sampai akhirnya si mama tuh udah bener-bener pusing, jadi gua mau kemana lagi cari gitu ya kan, karena semua udah mentok, udah pasrah. Akhirnya tuh kata bapak ngomong gini, Ma coba hubungin si paman, dia kan di sana bisa ngobatin orang, coba suruh kesini, suruh ngobatin. Akhirnya mama telepon, zaman dulu kan cuma ada telepon rumah doang ya. Dia telepon, suruh datang, sampai mama semua tuh yang ngongkosin. Udah paman, taunya paman nyampe di Jakarta aja. Terus udah pas paman datang, dia dilihat, diobatin. Kak, ini mah bukan sakit biasa, cuma gitu doang. Terus kata si mama, ya udah paman, tolong sembuhin anak saya. Awalnya anak saya normal, tolong sembuhin sehat lagi. Terus udah aku ditanganin tuh sama paman. Lama lah pokoknya, paman tuh di rumah, stay di rumah pokoknya dia. Karena kan sakitnya aku tuh nggak itu sakit loh. Jadi tiba-tiba kalau aku lagi ngapain, bahkan aku lagi sholat pun kalau lagi sakit, udah gitu udah pas sakit langsung ditarik, dia masukin tuh yang lain-lain. Jadi tuh paman kan ngejaganya di situ kan. Jadi aku terus didampingin sama dia. Nah entah itu kebetulan atau apa, emang sih mantan kakak ipar aku tuh emang lagi main di rumah saudaranya dia. Kebeneran rumah saudaranya sama rumah mama tuh deketan, tetanggaan. Paman tuh ada lakinya Santi gitu ya kan, datang. Ya udah Kak, panggil aja katanya gitu. Terus udah dipanggil, ini apaan? Terus kata mama gini, ini anak saya sakit nih katanya gitu kan, kata si mama. Terus apa urusannya sama saya? Ya ini ulah istri kamu atau gimana, takut sakit hati ngelihat. Kalau si mama sih memang belum tahu itu dari mana ya, cuma bilang gitu doang karena kamu terlalu deket sama anak-anak. Enggak kok, istri saya nggak gitu-gitu. Terus kata si mama, nih istrinya lagi sakit. Itu aku dalam keadaan emang aku lagi sakit, maksudnya aku lagi kesurupan, aku itu lagi kesurupan. Nah arwah akunya sendiri tuh ada di alam lain tuh, ada di dimensi lain lah. Terus aku ditanya, itunya tuh jasadnya ditanya, kamu ini kiriman siapa? Itu dalam mata tuh merem, terus dia sambil nulis, ngasih tahu namanya, ngasih tahu asalnya. Padahal kita serumah nggak tahu itu mantan kakak ipar nikah dengan siapa, namanya pun kita nggak ada yang tahu. Tapi digojlokin namanya, dikasih tuh disodorin gini, kamu kenal nggak ini orang? Ini nama istri saya, gitu. Nah dari situ dia nggak terima, ribut kata paman, udah nggak usah diributin, yang penting kita sembuhin sampai ini sembuh, dia pulang. Nah udah tuh, udah pas dari situ paman ngejelasin, ini teluh Kak, kiriman, sebelumnya Iis makan apa. Nah, aku dikasih tahu, si mama dikasih tahu, emang dia rajin kesini bawain buah buat anak-anaknya katanya, tapi kita semua juga makan nggak kenapa-napa. Terakhir Iis makan ini semangka kuning, terus habis. Enggak, untungnya nggak sampai habis Kak, kalau ini sampai habis nggak selamat Iis katanya gitu kan. Terus kata si mama gini, oh iya paman, pantesan lagi pas awalnya Iis sakit tuh yang ronda tuh pada ngeliat ada bola api muter-muter di rumah terus meledak. Saya pikir itu dari
asrama, karena rumah kita deket sama asrama ABRI kan. Kirain itu kayak tembakan dari asrama. Besoknya pagi tuh orang-orang itu bilang bahwa Bu, itu ada yang muter-muter kayak bola api gitu. Tapi bener melihat dor gitu, tapi memang bener kedengeran. Nah pas itu langsung Tiis sakit sampai sekarang. Si paman cerita ini begini-gini, ngasih tahu ngejelasin, jadi mama juga ngasih tahu, oh bener ini yang ronda pada ngelihat nih ada bola api gitu ya kan. Tadinya kan mama tuh nggak mau, maksudnya nggak percaya hal yang seperti itu, dia berpikirnya positif aja. Paman juga kan ngejelasin sebenarnya Iis ini orangnya putih, namanya sama nggak sama kakaknya, sama belakangnya katanya gitu. Yang ini yang gede hitam kan? Iya, kata si mama kan, memang yang kakak aku yang pertama memang hitam, aku putih emang. Terus kalau yang kulit putih ini rawan sekali kena kayak begini, hal-hal kayak gini kak, katanya gitu kan, kata paman. Terus ininya kemana? Nggak ada, dia lagi ke Malaysia. Apalagi ilmu seperti ini nggak bisa mempan nyebrang untuk ke negara lain jauh karena laut mungkin ya. Ini di jangka waktu kak 41 hari kak, target ini harus mati gitu. Baru tuh di situ si mama tuh ngerti kalau itu, oh emang dia nih yang buat kayak gitu kan. Baru ngeh karena ada penjelasan dari si paman. Kata si paman, sekarang gimana, mau dibalikin atau gimana? Nggak usah paman, yang penting anak saya sampai sembuh, balik lagi sehat, katanya gitu kan. Udah insya Allah saya bantuin sampai selesai, katanya gitu. Tapi aku nggak boleh dipegang orang lain. Jadi selama aku dipegang paman, ya udah nggak boleh kemana-mana. Ada kesini nggak boleh. Terus tuh kebenaran rumah mama tuh kan kaca semua nih. Udah kaca semua, jadi kalau tiap aku ngaca, itu muka berubah. Jadi kalau ngeliat kaca, aku ngeliat kaca teriak. Jadi tuh mau siang hari, mau malam, itu rumah semua ditutupin pakai kain. Pokoknya aku nggak boleh ngeliat kaca, karena yang aku lihat tuh bukan muka aku. Ntar udah ngeliat, udah ngejerit-jerit, teriak, nggak sadar. Udah, terus aku langsung di dimensi lain, kayak gitu. Pas udah diobatin sama paman, 40 hari, 41 malam. Tuh aku sakit kayak gitu. Pas hari terakhirnya itu baru tuh kata si paman, kita tos-tosan ya kak. Kalau Iis sembuh, berarti dukunnya yang mati. Dia ngomong gitu, tapi kalau Iis udah nggak ada, ya udah kita pasrahin aja, kita ikhlas. Terus mama pengen nangis. Minta tolong biar aku tuh selamat. Terusnya di alam situnya aku udah kayak di meja persembahan. Udah pakai gaun putih. Terus si paman aku yang aku lihat di sana, dia berantem. Terus dia ngomong gini, kamu lari Iis, kamu lari. Aku lari. Nggak tahu itu hutan, terus kayak ada suara, kamu belum waktunya. Terus aku bilang, aku nggak tahu jalan keluar. Suara itu dia cuma ngomong gini doang, kamu ikutin matahari, arah matahari, kamu jangan nengok ke kanan, jangan nengok ke kiri, kamu terus aja jalan. Jadi apa yang kamu lihat itu buat bekal kamu di dunia. Dia ngomong kayak gitu doang. Terus pas udah di penghujung itu aku ngeliat ada cahaya. Terus kayak aku kayak ditendang kayak gitu. Terus langsung masuk ke jasad. Aku bangun, itu di rumah udah diyasinin, udah dibilang aku udah nggak ada, udah mati. Cuma belum diumumin aja di musola. Terus pas aku bangun, ini udah ditutupin sama kain semua. Pas aku udah bangun, si mama tuh langsung meluk aku. Ya Allah, terima kasih anak aku hidup kembali, kata mama gitu kan. Terus si paman langsung buka bajunya, di sini ada kayak ceplakan biru tangan gede kayak tangan raksasa gitu. Jadi waktu mungkin dia gulet, dia berantem sama ya dukun yang itu bertanda itu. Terus ditanya sama si mama, paman apa dukunnya itu mati atau gimana? Iya kak, dia kalah, makanya Iis bisa kesini gitu. Terus mama nanya, mama ngomong, kamu selama sakit kayak begini. Terus aku bilang, Iis ngeliat semuanya ma, bahkan tuh dikasih makan, di sana dikasih makan. Aku ngeliat itu kayak ada monyet atau gimana tuh ditampah
Dia buang air besar kayak gitu, terus nanti dia jadinya jadi nasi, ngebul-ngebul, terus ayam, terus ini kamu makan, kamu makan. Aku tetap nggak mau makan. Untung kamu nggak makan. Kalau kamu sampai kemakan, kamu nggak bisa selamat di dunia, kamu mati karena udah ada yang masuk lagi ke badan aku kayak gitu. Jadi pas udah kayak gitu aku bilang, paman, tapi aku kok sekarang malah ngeliatnya bukan 1 orang 2 orang tapi banyak. Aku ngomong kayak gitu, bentuknya aneh-aneh. Ya ini hasil kamu di sono, jadi indera keenam kamu ini udah kebuka, kata si paman kayak gitu kan. Jadi kalau untuk nginget lagi kayak begitu, kayak aduh ya Allah, kenangan itu tuh maksudnya itu ini masih ngelekat banget di otak, sampai jangan sampai ada anak cucu aku sakit kayak gini. Aku ketara, mendingan ini sakit dokter, aku bisa dibawa ke sini, daripada sakit kayak begini nggak ngerti aku harus bawa ke siapa, nggak ngerti gitu. Jadi kalau inget lagi jadi nangis lagi. Inget perjuangan mama tuh untuk aku biar sampai sembuh, sampai ya Allah anak ini jangan sampai nggak ada karena bukan karena panggilan Allah gitu ya kan, ibaratnya dipaksa target. Itu untungnya bisa bertahan. Mungkin kalau nggak bisa bertahan ya nggak tahu deh. Oke, itu tadi cerita dari Tante Iis, dan sekarang Tante kita masuk ke sesi tanya jawab nih Tante. Emang namanya itu kalau boleh tahu namanya yang sama itu dari mananya? Dari belakang. Dari huruf belakang. Iya, kita 7 bersaudara yang dikasih nama bokap, bapak ya dikasih nama bapak, cuma anak pertama sama aku anak kelima. Oh, kalau boleh tahu nama belakangnya? Susanti Ramli, aku Rosdiana Ramli. Karena kesamaan itu ya, dia jadi salah sasaran. Salah sasaran. Oke. Sebenarnya bukan ke aku, tapi ke kakak. Dari semangka, kan semua keluarga kan makan ya. Tapi bener-bener nggak ada yang satu sama sekali yang kena sakit gitu? Nggak ada, aku doang. Itu untungnya juga aku makan baru sedikit udah ngerasa sakit, udah. Jadi nggak sampai habis. Aku ditanya terakhir makan apa, mama yang nginget. Oh, Is makan semangka, udah nggak ada lagi. Nah, pada saat Tante masuk ke alam lain ya, berarti Tante ngelihat si dukun itu mukanya gimana? Lihat, namanya juga saya tahu. Perawakannya gimana Tante, boleh kasih tahu? Perawakannya tuh gendut. Terus kalau rambutnya tuh sering konde agak tinggi. Jadi si dukun ini perempuan? Perempuan. Yang ngelawan paman? Iya, tapi sakti. Kalau boleh tahu Tante kan tadi juga sempat nyebutin beberapa orang sama kayak Tante ya, kayak diikat gitu kan. Itu kalau boleh masih inget gitu ya, kalau masih inget aja, itu ada berapa orang? Ada sekitar 5. 5 orang? 5. Ada perempuan, ada laki-laki, tapi sama, semua diginiin tangannya. Di dalam satu... Di dalam ruangan itu, di dalam rumah dia. Di dalam rumah dia, ini di atas ini kayak dia bukan meja ya, dia kayak duduk di bawah, terus dia kayak dupa gitu banyak. Jadi dia begini, kita semua di belakang dia. Jadi kita ya jelas-jelas ngeliat, terus nanti kadang dia nengok begini, berarti kan cuma hanya kelihatan muka begini doang kan. Entah dia tinggi atau pendeknya kan kita nggak tahu, orang dia selalu begini ngebelakangin kita. Cuma dia senengnya pakai kebaya sama kain. Tapi dia ngomongnya apa yang dia suruh kita nggak mau, ya kita disiksa. Dan dikasih gambaran. Iya, gitu ya? kita disiksa di dunianya tuh. Ini lu lagi sakit nih kayak gini gitu. Jadi lu harus makan. Kita nggak mau makan, ya udah kita disiksa. Tante, dari 12 dukun ya yang ngobatin Tante, itu ada menurut Tante ini pengobatannya aneh gitu. Ada gak? Ada. Aku suruh mama yang dari Bogor disuruh cari daun apa aku lupa namanya. Itu dicampur bawang putih, suruh di blender, suruh diminumin ke aku. Itu maksudnya apa, kan aku juga nggak ngerti. Mama juga nggak ngerti. Lah kok sakit ini tapi pengobatan kayak gini gitu. Malah daunnya susah dicari. Jadi belum sempet cari yang itu, mama udah pindah lagi. Karena kan nggak ngerti. Ini maksudnya apa, orang sakitnya maksudnya nggak ada luka, nggak ada apa. Disuruh minum itu, ramuan itu. Ibaratnya ini ramuan aneh, ya mama juga nggak mau Tante kenapa-napa, langsung pindah. Ada lagi selain itu Tante? Nggak ada. Yang menurut aku yang ekstrim banget, yaitu air mawar itu. Air mawar itu ya. Jadi kalau inget air mawar, inget ini dulu, ini sering aku minumin, ini bergelas-gelas nih air mawar, udah baunya kayak apa. Tuh kalau inget air mawar udah. Tante, pada saat Tante berada di dunia lain itu ya,
itu rasanya itu sama gak sih kayak di dunia nyata? Sama. Sama. Tapi Hawanya nggak ada rumah atau apapun ya. Karena aku ngeliatnya emang nggak ada rumah. Karena mungkin dari roh aku pingsan, ditarik sama dia langsung jogrok ke rumah dia, tarik jogrok langsung ke rumah dia langsung gitu. Jadi aku nggak ngeliat itu ada perumahan atau apa. Yang aku tahu, aku ada di ruangan dia dan orang-orang yang lain itu ada gitu doang. Dan itu berkali-kali berarti ya masuk dunia lain, masuk dunia nyata ya? Iya. Jadi kamar dia tuh kayak buat mainan, jadi ditarik, masukin sebentar, tarik, masukin lagi gitu. Jadi udah kayak boneka, udah buat mainan dia lah kayak gitu. Karena kan ditarget. Tante masuk ke dunia lain, di dunia nyatanya kondisi tante kesurupan ya? Kesurupan, sakit, kesurupan. Di off cam itu tante ini sempat cerita dengan detail pada saat mau kembali ke dunia nyata ya, pada saat tante dianggap meninggal ya. Nah, boleh diceritain detail lagi gak tante? Pada saat tante kan ada suara nih ya, yang menuntun tante untuk ke sebuah cahaya ya. Dan di samping-sampingnya itu kan ada pagar bambu. Itu ada sekat-sekatan pagar bambu kayak penjara gitu, cuma dia terbuat dari bambu. Dan aku cukup melihat aja begini ke depan, aku nggak boleh nengok ke kanan, ke kiri, apalagi nengok lagi ke belakang. Jadi aku nggak boleh. Jadi apa yang kamu lihat itu buat bekal kamu di dunia gitu doang. Nah, yang dilihat itu apa tante? Yang aku pasti lihat sini ya banyak, kayak ada yang lagi disiksa yang selangkangannya, ini maaf ya, terus ada yang mulutnya, ada yang tangan-tangannya di macem-macemin. Pokoknya aku cukup ngelihat aja, nggak boleh aku sampai nenggesin, ih orang itu lagi diapain ya, sampai mendetailin nggak boleh. Jadi ya udah aku cukup melihat, oh alamnya seperti ini, udah suaranya seperti itu untuk bekal kamu di dunia. Apa yang kamu lihat itu untuk bekal kamu di dunia, gitu doang. Oke, mungkin cukup untuk video kali ini. Sekali lagi makasih Tante Is udah berbagi kisahnya yang luar biasa ini nih. Dan buat teman-teman, sekali lagi kalau misalkan buat teman-teman pengen jadi narasumber di Lentera Malam seperti Tante Is ini, kalian bisa aja langsung DM ke IG-nya LM. IG-nya ada di @lenteramalam.id. Nanti ada admin kita yang ngarahin kalian. Linknya gue taruh di deskripsi. Yaudah. Untuk video kali ini cukup, gue Jamal, Tante Is pamit, Lentera Malam,